Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita sekalian. Horas. Berbahagialah Tuhan begitu mengasihimu, karena kasih sayang Tuhan jugalah yang menghantar tibakan kita dari tempat kita masing-masing, boleh bersekutu di rumahnya yang kudus pada ibadah kita hari ini, yaitu minggu pertama setelah Trinitatis, dibungkus dalam satu tema yang besar, yaitu Allah menyatakan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, tentramkanlah hati dan pikiran. Mari terpusat kepada Tuhan kita. Terimalah firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-42 ayat 1 sampai 9. Saya baca buat kita sekalian. Terimalah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak. Sekali lagi, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengajarkannya kepadamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pembagian kitab Yesaya oleh para ahli-ahli perjanjian lama, kitab ini dibungkus dalam satu kitab, yaitu pembagian yang pertama, Proto Yesaya, yang dirasakan sebagai tulisan tangan langsung oleh
Yesaya, sang penerima wahyu. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Saudara, bahwa kalau kita mencermati kata budak dan buluh yang terkulai, sumbu yang memudar, itu artinya, saudara, bangsa itu yang sedang dalam keadaan putus harapan, tidak punya semangat, imannya juga sedang goyah. Karena apa? Pada tahun 585 Yerusalem dihancurkan oleh Babel, dan serentak dengan itu mereka dibawa sebagai tawanan dan juga sebagai budak. Tentu orang yang hidup sebagai budak dan sebagai tawanan, mereka akan mengalami aneka ragam kegiatan, aneka ragam situasi yang sangat-sangat menggoncang iman, dan bahkan mungkin mental dan psikologis mereka terganggu. Menu sehari-hari yang mereka hadapi adalah siksaan. Menu sehari-hari juga penghinaan. Jadi saudara, kalau setiap hari saudara disiksa dan dihina, bukan hanya fisikmu yang rusak, bahkan mentalmu juga rusak, psikologimu juga rusak. Itu makanya kalau saudara-saudara sebagai pemimpin di tengah-tengah rumah tangga, sebagai orang yang mengambil katakanlah pemegang atau pengampu kepemimpinan, apakah di rumah tangga, apakah di lingkungan, apakah itu di gereja, jangan pernah sekali-sekali bertindak untuk dan kepentingan atas nama eksusia atau kekuasaan. Seorang suami harus menjadi pengayom pada istrinya, karena itu juga adalah sumpahnya. Seorang istri adalah seorang yang pengasih, yang mau memberikan kehormatan bagi rumah tangganya, karena itu adalah janjinya. Parhaladu atau penatu atau hamba Tuhan, Ebed Yahweh, adalah orang yang dengan sukacita memberikan hidup dan kehidupannya untuk pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Dan itu merujuk pada misi Yesus yang mengatakan, aku datang bukan untuk, apa kata Yesus? Bahwa aku datang bukan untuk, kenapa takut? Takut melayani? Aku datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Itu jangan dibalik-balik, ya. Jadi suami, hati-hati, turunkan kesombongan dan egomu, ya. Turunkan. Para pengampu-pengampu di mana saja pun saudara berada, turunkan egomu bahwa engkau terpanggil dalam kondisi apapun bukan untuk dilayani, tetapi ya, maka orang Kristen terpanggil menjadi saling melayani. Maka nyanyian orang percaya itu selalu begitu. Melayani lebih sungguh. Coba mari kita nyanyikan sedikit. 1, 2 ya. Ulang. Nampak kayaknya agak baru bangun gitu. Melayani. Baru yang enak kita nyanyikan. 1, 2 ya. Agak-agak fals ya. Ulang. Kenapa fals dari sebelah sini? Enak susah rapat doa menekin. Coba 1, 2 ya. Baru enak.
sungguh. Ya. Saudara, itu panggilan kita. Itu ebed Yahweh, itu hamba Allah. Maka ketika engkau melayani satu sama lain, kedudukanmu itulah yang apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa semua kita serupa di hadapan Tuhan. Mau hidup saling melayani? Jangan jauh-jauh, gak usah dulu berpikir, oh aku akan melayani ke Afrika, aku akan melayani enggak. Di rumah tanggamu, mau engkau saling melayani? Mau? Di gereja ini, maukah kita saling melayani? Coba salam satu sama lain. Selamat hari Minggu, mari kita saling melayani. Ya. Nah, saudara-saudara, itulah persaudaraan yang luar biasa. Maka mari kita pahami nats ini. Saudara, mereka yang hidup di dalam perbudakan bagaikan kayu yang bulu yang patah, terkulai. Tapi saudara-saudara, kalau engkau memutuskannya dan dia terpisah dari pohonnya, maka dia akan hancur mati. Kalau sumbu yang sudah mulai pudar, tapi kalau dia dipadamkan, maka dia akan menjadi gelap. Padahal kekristenan adalah jalan dan kehidupan, garam dan terang. Maka dalam kondisi yang sangat menyesakkan itu, Allah melihat dan merasakan bagaimana umat sedang dalam kondisi patah semangat. Allah melihat dan merasakan bagaimana jemaat patah semangat. Apakah soal ekonomi? Apakah ketika kita capek menutupi dosa-dosa kita? Saudara, jangan salah. Kalau engkau menutupi dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, kamu sendiri yang capek. Pertumbuhanmu tidak ada. Kerohanianmu hancur. Iya kan? Ada kita yang mau menutupi kesalahan kita? Sesungguhnya kita lebih takut malu terhadap sesama manusia daripada berdosa di hadapan Tuhan. Maka jangan heran ada lebih banyak orang munafik daripada orang yang beriman dengan baik. Iya kan? Pernah berlaku munafik? Pernah ya? Munafik itu apa? Muka nampak seperti nabi tapi pikiran kotor. Ini kondisi kita. Dan ini yang bisa bikin kita hancur. Kalau bangsa Israel hancur oleh karena tekanan psikologis dan tekanan jasmani dari para penjajah, daripada tuan-tuan yang memperbudak mereka. Kalau jemaat sekarang kita sering tertekan karena capek menutupi kekurangan-kekurangan kita. Letih bersandi rawa. Bersandiwara. Ya kan? Seperti nyanyian orang ya, dulu saya ingat itu. Duo Kribo itu kan. Dunia ini panggung sandiwara dengan cerita yang mudah berubah. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Saudara sering bersandiwara
untuk kepentingan, untuk kepentingan kelompok lain, bahkan mungkin untuk kehormatanmu. Hari ini kita harus membongkar itu. Supaya apa? Supaya tidak lagi menjadi bulu yang patah dan terkulai. Supaya tidak lagi menjadi sumbu yang tidak bersinar. Maka ketika umat dalam krisis imannya, ketika umat sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yang menghantar mereka kehilangan kepercayaan kepada Tuhannya, kehilangan kepercayaan bahkan mungkin kepada sekelilingnya, Tuhan datang sebagai hamba. Apakah kebutuhan budak? Apakah kebutuhan tawanan? Apakah kebutuhan orang yang letih dan lesu itu? Ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku engkau yang apa? Dan apa yang Tuhan tawarkan? Aku akan memberikan kelegaan. Maka satu-satunya kebutuhan orang yang susah, kebutuhan mereka yang penuh dengan beban, yang mereka hanya disuruh untuk melayani. Hari ini engkau saya layani. Hebat. Maka dia datang sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai ebed Yahweh, sebagai hamba Allah. Apa pertama sekali yang dia lakukan? Dia datang dari kemuliaannya. Coba buka kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ini Rasul Paulus sangat gamblang menggambarkan. Ada Alkitabnya, coba bantu. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. 1, 2. Masih bisa buka Alkitab? Betul, mari kita baca. 1, 2 ya. Ya, dia tidak mempertahankan kemuliaannya. Jadi Yesus Allah datang sebagai hamba, dan nubuatan itu dipenuhi di dalam Yesus. Dia mengosongkan dirinya. Bayangkan, Sang Pencipta mengosongkan diri. Sang Pencipta menjadi hamba yang memberikan nyawa bagimu, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menciptakan semua apa isi bumi ini dan memberikan nyawa bagimu. Sekarang dia dinubuatkan dan sudah digenapi, datang sebagai pelayanmu. Bandingkan dengan kesombonganmu, bandingkan dengan keangkuhanmu, bandingkan dengan kecongkakanmu, bandingkan dengan keserakahanmu, bandingkan dengan kejahatanmu. Adakah itu setimpal? Bandingkan dengan ibadah-ibadahmu setiap hari. Pernahkah engkau beribadah dengan mengosongkan diri, terpusat kepada Tuhan, terpusat untuk kemuliaan Tuhan? Maka Tuhan menyatakan keselamatan itu dengan cara Dia mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kerendahan
hati. Dia datang. Dia sapa umat. Yang buta dia hidupkan. Dia celikkan. Lalu dia suruh, pergilah setelah engkau bisa melihat, pergilah ke rumah ibadah. Berdoalah di sana. Jangan sampaikan kepada orang banyak-banyak. Gak perlu teriak-teriak. Saudara kenal, saudara pernah melihat mercusuar? Pernah? Mercusuar adalah satu bangunan di pelabuhan yang menunjukkan, memancarkan terang. Mercusuar tidak dilengkapi dengan klakson, dengan terempet yang kuat-kuat. Mau trompet apapun, mau mercon apapun tidak ada di sana. Tapi mercusuar akan memancarkan sinar terus untuk menavigasi kapal, terutama dalam kondisi gelap dan cuaca buruk, agar yang mau bersandar boleh selamat. Mercusuar tidak membunyikan klakson yang besar-besar. Dan Yesus datang juga ke tengah-tengahmu. Dia hanya sebagai hamba. Dia tidak pernah mengatakan, hei coba hitung berkat yang saya berikan. Hei coba hitung apa yang saya sudah perbuat bagimu. Maka orang Kristen, saudara terpanggil menjadi hamba Tuhan. Jangan banyak berkoar-koar yang gak perlu. Manakala engkau berbuat baik kepada gerejamu, berterima kasih kepada Tuhan, gak perlu berkoar-koar. Saya sudah berbuat ini, dari saya ini, tidak ada gunanya, karena itu kekayaan Tuhan yang kau berikan, yang diberikan kepadamu. Ketika engkau berbuat baik kepada sesamamu, jangan berkoar-koar, gak ada gunanya. Malah orang yang mendengar enek. Coba kalau saudara berkata kepada saya, Amang Pendeta di Botohodo, satu nggak bangunan channel pret, torniko do. Ai boy do Paula kon, di Botohodo siat dia ngulumi, ya kan? Nggak perlu. Orang Kristen dipanggil untuk merendahkan dirinya, karena teladan sudah diberi, dan mereka yang merasakan keselamatan hanya yang mau hidup dalam kerendahan hati, meniru teladan Kristus. Hari ini saudara dan saya dipanggil untuk melakukan penyembahan, melakukan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan. Tidak perlu koar-koar. Tidak perlu teriak-teriak, dari saya sudah ini, dari saya tidak perlu. Saya sudah bolak-balik katakan, molo dingolumi di luas de bataho, patu pahun nauli nadinggan. Lopit tanganmu, dogma mauliate, karena Tuhan beri kesempatan untuk melakukan kebaikan. Hari ini saudara-saudara, bahwa Tuhan memandang perlu umatnya, maka dia datang. Dan dia sangat mengasihi orang yang patah harapan itu. Dia tidak menginginkan buluh yang terkulai itu menjadi terpisah dari pohonnya, maka dibalun dengan darahnya yang kudus. Dia tidak menginginkan sembuh yang pudar itu padam, maka dia hidupkan dengan kasih setia dan dihidupkan dengan darahnya. Ketahuilah engkau sesungguhnya bahagian-bahagian dari buluh yang patah, sumbu yang mulai terpudar. Tapi Yesus tidak ingin engkau hancur. Yesus tidak ingin engkau binasa. Yesus tidak ingin engkau terpisah dari pohonnya. Dan dari sejak sekolah minggu itu sudah dikatakan. Kepada anak-anak itu sudah kita ajarkan.
Lagunya Yesus pokok dan kita lacak. Yuk semua, 1, 2, kita ulang, 1, 2 ya. Pokok dan kita lacarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, tinggallah di dalamnya. Ayo cepat-cepat. Yesus pokok dan kita lacarannya, tinggallah di dalamnya. Tunjuk kiri kanan. Pastilah kau akan berbuah dalam keberdosaanmu, dalam gelapnya hidupmu. Sampai sekarang Tuhan mengampuni, dan sampai sekarang Tuhan menginginkan agar engkau berbuah. Kepada saudara kami yang membawa anak baptis, ingat tugas dan tanggung jawabmu. Anak itu dititipkan bukan hanya untuk penyambung generasi, tetapi supaya dia boleh menjadi umat kudus milik Tuhan dan menjadi duta Kristus. Maka mintalah kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, agar engkau dimampukan dan dikuatkan untuk melakukannya, mendidiknya, karena dia bahagian cinta kasih dari Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang bisa terhubung dengan kami, saya ketahuilah bahwa saudara dimanapun saudara sedang terhubung dengan kami, apakah lewat ibadah live streaming ini, bahwa saudara adalah bahagian dari buluh yang terkulai itu, sumbuh yang mungkin terkadang memudar. Tapi hari ini Yesus mengatakan, engkau tidak boleh terpisah dari pohonmu, engkau tidak boleh padam. Maka dia membalunmu dengan darahnya yang kudus, dengan kasihnya yang teguh. Dan engkau tidak boleh padam, maka dia memberikan pengampunan dan penebusan. Serentak dengan itu juga kami menyapa saudara-saudara kami yang terkulai, sedang kurang sehat. Engkau juga adalah bahagian dari orang yang ditebus Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Anak kami Irene Sitanggang, pulihlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sofia Lumge Napitukulu, Tuhan mengasihimu. Jangan pernah ragu dan berkata, Tuhan, aku di sini. Ingrid Borusiahan, jangan pernah ragu bahwa Yesus adalah tabib agung. Kami berdoa dan menyampaikan kamu ke hadapan Tuhan. Engkau tidak diperkenankan untuk terputus dari pohon kehidupan itu. Elnatan Simanjuntak, pulihlah di dalam nama Tuhan Yesus. Asima Burulimbong, Bapak Yusuf Lubis, PM Yusuf Lubis, Inang Yeti Tresia Tamani. Saudara-saudara, engkau sekalian adalah kekasih-kekasih Kristus. Di dalam nama Yesus, pulih dan tahirlah. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat dan kasih sayang yang engkau selalu anugerahkan kepada kami. Hari ini kami merasakan keselamatan yang sudah engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan hanya akan kami rasakan dengan mengikuti teladan Yesus. Datang dengan kerendahan, berbuat dengan penuh kasih yang tulus, dan kami tidak perlu berkoar-koar meneriakkan apa saja yang sudah kami lakukan terhadap sesama kami, terhadap lingkungan kami, tapi engkau mengetahuinya. Berkatilah segenap jemaat-Mu ini Tuhan, agar tidak ada satupun yang jatuh dalam pencobaan. Juga saudara kami yang kurang sehat, biarlah mereka beroleh pemulihan yang daripada-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus. Amin.